Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk hadir di majelis ini. Mudah-mudahan Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan dan menerimanya sebagai sebuah amal baik yang insya Allah akan meringankan kita di akhirat kelak. Salawat dan salam adalah tetap kita doakan kepada Allah, semoga tetap terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali terkait dengan falsafah dan kelompok ayat dari apa yang telah diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada para muridnya, generasi awal berdirinya persyarikatan kita, Persyarikatan Muhammadiyah. Saya ingin mengulangi bahwa apa yang disampaikan ini bukanlah langsung disusun oleh beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan, tetapi ini adalah pemahaman salah satu murid beliau yang bernama Kiai Haji Raden Hajid. Kemudian beliau mencatatnya dan membukukan apa yang beliau dapatkan selama proses pembelajaran bersama dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Raden Hajid, Bapak Ibu yang sudah sepuh barangkali begitu mengenal benar di Jogja ini Bapak Haiban Hajid, meniko ayahnya Bapak Haiban Hajid. Bagi yang lebih muda mengenal Pak Budi Setiawan, meniko berarti kakeknya Pak Budi Setiawan, Ketua MDMC PP Muhammadiyah atau Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah lama kita mempelajari ini, mencoba belajar, dan kita saat ini sampai ke kelompok 5 dari ayat yang disampaikan atau diajarkan atau yang kerap diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada 17 kelompok ayat, menikah baru sampai kelompok 5. Saya ingin mencoba mereview untuk kelompok ayat yang pertama. Kita diingatkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui murid beliau agar jangan sampai kita ini terjebak pada upaya menghambakan diri pada hawa nafsu. dengan berupaya membersihkan diri kita
membersihkan jiwa kita. Kemudian di kelompok ayat yang kedua, kelompok ayat pertama menika surat Al-Jasiyah ayat 23. Nanti mungkin bisa dibaca oleh Bapak Ibu sekalian di rumah. Kemudian kelompok ayat yang kedua, salah satu upaya atau bagian dari upaya awal untuk menghindarkan kita dari terjerat penghambaan terhadap hawa nafsu adalah dengan mencoba menggempur rasa cinta kita atau menghilangkan, melepaskan rasa cinta kita kepada harta benda, menggempur hawa nafsu mencintai harta benda. Salah satu yang disinggung dari hawa nafsu itu adalah kecintaan kita pada harta benda. Menika wonten surat Al-Fajr ayat 17 sampai 23. Kelompok yang ketiga kemudian terkait dengan bagaimana kita menjalankan agama tidak terjebak pada syariat, namun bagaimana kemudian kita tetap memiliki perhatian terhadap kondisi sekitar, kepedulian sosial. Kelompok ketiga ini adalah surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Ini yang kemudian sering kita kenal, bahwa gerakan Muhammadiyah berawal dari salah satunya adalah surat Al-Ma'un menika. Kelompok yang keempat ini kemudian baru diberikan pemahaman tentang apakah arti agama itu. Yang dikutip dari kelompok ini adalah surat Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah, dan seterusnya. Kemarin saya menyampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa kalau saya memahami tentang kelompok ayat 1 sampai 3, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mencoba menyiapkan wadahnya terlebih dahulu, membersihkan tempat di mana kemudian kita ingin menumbuhkan semangat keagamaan kita. Kalau tempatnya itu kotor, tempatnya itu sempit, tempatnya itu tidak gempur, tidak bahasa tanah ini, bukan yang liat, bukan yang keras begitu, maka insya Allah agama menika saged tumbuh dengan baik. Tetapi kalau tempatnya itu kotor, tempatnya itu padat, tanahnya liat, maka akan sulit agama itu akan tumbuh. Maka ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga itu mencoba menyiapkan tempat. Artinya kalau kemudian sekarang ini kita sedang belajar agama kembali karena mungkin merasa jauh dari nilai-nilai agama, ya berangkat dari ketiga hal tadi. Hati ini kita harus bersihkan terlebih dahulu, dan salah satu cara untuk membersihkan hati itu adalah mengurangi rasa cinta terhadap harta. Sejalan dengan itu, tidak berhenti pada aspek syariat, pelaksanaan ibadah mahdhah, tetapi juga kemudian kita lengkapi, kita wujudkan agama kita itu dengan kegiatan amal soleh, kepedulian terhadap anak yatim, pada orang yang meminta, dan seterusnya. Baru kemudian ketika hati kita sudah memiliki semangat itu, kita tanamkan tentang konsep agama yang benar. Dan konsep agama yang benar menika adalah agama Islam.
Karena agama Islam menika agama yang sesuai dengan fitrahnya manusia. Beberapa waktu yang lalu di pengajian ini membahas terkait tentang apa itu Islam. Kenapa kita memilih Islam? Itu pemahaman yang kita bangun di Muhammadiyah. Jadi agama Islam adalah agama sesuai dengan fitrah. Inna dina indallahil Islam. Agama Islam adalah agama yang benar. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya itu. Nah, kelompok yang kelima menika adalah terkait dengan wujud nyata dari kegiatan keagamaan itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Raden Kiai Haji Raden Haji terkait dengan pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan menika, yang disampaikan bukan agama, ajaran agama yang fokus pada ibadah dalam arti ibadah mahdhah, karena barangkali itu sudah biasa dilakukan dan sudah melekat. Tetapi justru malah yang diajarkan dan harus menjadi aksi itu terkait dengan kepedulian. Beliau memberi judul kelompok ayat 5 ini saya kira nanti perlu kita pahami secara netral ya, secara jernih. Islam dan sosialisme. Nah, sosialisme ini kan salah satu paham, tentu bukan dalam konteks ini kita pahami sebagai sebuah paham kenegaraan yang tanpa nilai, tetapi ini lebih kepada bagaimana kita senantiasa membangun kemakmuran bersama dengan tidak mementingkan diri sendiri. Kalau dalam teori kehidupan bernegara, biasanya sosialisme nanti dihadapkan pada kapitalisme. Kapitalisme itu yang memihak kepada kepemilikan modal, sementara sosialisme itu yang memihak kepada kesejahteraan masyarakat. Jadi tidak ada anggota bangsa atau anggota negara, warga negara yang kemudian memiliki modal yang dominan kalau di negara sosialisme itu. Tapi kita tidak akan membahas konsep ini sebagai sebuah konsep negara, tetapi ini lebih pada nilai-nilai. Dan tentu yang kita maksudkan di sini adalah nilai yang berdasar ajaran agama Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang disebut dalam kelompok ayat 5 menika adalah surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Mungkin bisa dibaca sambil dibuka. Surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Menika nek kita menghayati artinya jadi
merinding sendiri. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rohib-rohib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan, menimbun, menumpuk emas dan perak dan tidak membelanjakan harta tadi pada jalan Allah, maka gembirakanlah mereka dengan siksa yang sangat pedih. Pada hari dibakarnya harta benda tadi di dalam neraka jahanam, lalu dibuat menyetrika dahi, rusuk dan punggung mereka, sambil berkata, inilah harta benda yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah apa yang kamu simpan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam kehidupan saat ini kita sering mendengar orang yang sukses gitu, mungkin usahanya lancar, kemudian terus berkembang, ditanya, apa tipsnya? Apa tipsnya? Jawabnya biasanya, salah satunya biasanya menjawab, alhamdulillah saya ini mendawamkan atau membiasakan sedekah setiap pagi sekian. Itu membuat usaha saya itu kok jadi lancar. Ada orang yang punya hutang banyak, cerita kok bisa lepas dari hutang. Alhamdulillah saya bersedekah, akhirnya hutang saya bisa lepas. Wonten boten ngoten niki Pak, Bu? Wonten nggih? Salah mboten? Tidak salah. Karena memang ajaran Islam mengajarkan bahwa sedekah itu akan berdampak pada kemudahan hidup. Infak itu akan menumbuhkan harta. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum dan seterusnya menikah kan? 1 menjadi 7, setiap 1 dari 7 itu tumbuh menjadi 100. Sehingga jadilah 700. Niku boten salah. Dan itu benar. Karena itu dari Al-Quran. Tetapi apa yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan meniko jauh dari semangat itu. Beliau hanya bilang, saya langsung kutip, bacakan saja. Carilah harta benda dengan jalan halal dan segala kekuatan tenaga dan jangan malas, sehingga mendapatkan harta benda yang sebaik-baiknya. Setelah mendapat, pakailah untuk keperluan dirimu, anak istrimu dengan secukupnya. Jangan terlalu jangan mementingkan kemewahan-kemewahan yang melampaui batas. Kemudian kelebihannya hendaklah didermakan pada jalan Allah. Beliau mengajarkan kepada kita berinfak terhadap apa yang kita miliki itu sejatinya adalah untuk lebih menekankan bagaimana kita mensucikan diri. Karena apa? Harta yang kita timbun atau harta yang kita miliki itu, harta yang kita simpan dan tidak pernah kita belanjakan itu nanti di akhirat akan dibakar, kemudian akan dimasukkan dalam
setrika atau dijadikan alat setrika begitu. Kalau zaman dulu setrikanya pakai arang menika, mungkin bahan bakarnya neraka dimasuki dalam bentuk arang warna hitam menika, kadang dilemei daun pisang. Saya tidak tahu fungsinya untuk apa, tapi itu terus bawahnya ada apa namanya piring seng atau piring nopo nih. Kemudian digosokkanlah ke dahi, ke punggung, ke lambung dan ke punggung. Kalau kita membayangkan ini, maka kemudian kita membayangkan sesuatu yang berat nanti di akhirat dan kita ingin melepaskan itu semua. Melepaskan diri dari siksaan Allah. Boten kemudian kita terjebak pada pemikiran nanti mudah-mudahan saya dapat untung. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya coba membaca tafsir dari tafsirnya Al-Misbah semalam begitu. Ayat ini kemudian dipahami begini. Salah satu karakter dari surat At-Taubah, karakter dari ahli kitab dan rohib-rohib Yahudi itu adalah biasanya suka memakan harta secara batil dan menghalang-halangi orang untuk berjuang di jalan Allah. Kemudian mereka juga gemar untuk menumpuk harta. Nah, kita diingatkan oleh Allah agar tidak seperti itu, dan juga kemudian kita tidak boleh menimbun emas dan perak. Menimbun menika dimaknai dengan menyimpannya dalam sebuah wadah atau di dalam tanah. Kemudian kenapa disebutkan az-zahab wal fiddah? Kenapa disebutkan emas dan perak? Karena itu harta yang walaupun mungkin di dalam bumi ini banyak harta yang lain, tetapi sejatinya emas dan perak ini lebih stabil dan lebih disukai oleh manusia. Orang lebih suka menyimpan emas dan perak. Kalau tembaga biasanya boten. Napa malih mungkin batu bara, nggih boten. Yang suka disimpan adalah emas dan perak. Karena apa? Itu simbol dari kesenangan. Nggih, simbol dari kesenangan. Nah, seseorang yang gemar untuk menyimpan, kemudian tidak menimbun dan tidak mau membelanjakannya di jalan Allah, maka kata Allah, fabasyirhum bi'adzabin alim. Berilah kabar gembira dengan siksaan yang besar. Nggih. Fabasyirhum itu kabar gembira. Basyir itu kabar gembira yang kita itu kalau dapat kabar gembira itu kadang-kadang kan napa niku wajahnya itu berubah. Nggih. Kita dapat kabar anak kita sukses, itu biasa langsung berubah. Wonten ada bekas di dalam wajah kita itu. Wonten perubahan. Nah, kira-kira ini juga sama. Dalam konteks, dalam arti sebaliknya, artinya menakut-nakuti, tetapi kemudian dengan cara kalimat kabar gembira, sehingga dia merasa takut. Nah, jadi kalau kita ini kemudian mendengar ayat ini tidak merasa takut, tidak kemudian tergerak, tidak ada rasa napa niku di dalam jiwa kita, ya berarti kita belum memahami ayat Al-Quran. Tapi kalau ini kita pahami dan kemudian kita pahami betul kalimat ayat berikutnya, pada hari kiamat nanti dipanaskanlah dan seterusnya, itu kan kita akan merinding sendiri. Itu akan merinding sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya kemudian
Kiai Haji Raden Hajid menyatakan bahwa ayat inilah yang mengguncangkan hati Kiai Haji Ahmad Dahlan sehingga dapat mengadakan perubahan besar dalam dirinya sendiri. Ayat inilah yang pertama-tama menimbulkan semangat yang berkobar-kobar. Dan inilah yang menjadi pendorong permulaan pengorbanan harta diri pribadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Banyak kisah yang menceritakan hal ini. Salah satu kisah yang rumiyin mungkin sempat viral atau viral di dunia WhatsApp itu titir gitu, kentongan itu. Iya kan? Kentongan. Beliau mukul kentongan di siang hari. Pada datang semua, "Oh, ada apa ini Pak Kiai? Saya ingin melelang harta benda milik saya." Untuk apa? Untuk membiayai sekolah Muhammadiyah. Untuk memberi gaji guru yang ada di sekolah Muhammadiyah. Ini kekurangan modal. Kemudian dilelang. Sampai dilelang dapat, hartanya nggak diambil. Apa barangnya lelangan nggak diambil. Ditanya sama Kiai Haji Ahmad Dahlan, ini barangnya bagaimana? Sudah, taruh saja di rumah Pak Kiai. Ini uangnya lebih. Langsung saja disimpan untuk perjuangan Muhammadiyah. Ini cara beliau kemudian menunjukkan kepada para muridnya dan para masyarakat saat itu untuk bagaimana mau mendermakan hartanya bagi perjuangan Islam. Sabilillah lewat Muhammadiyah. Berat memang. Saya baca ini juga agak sedikit melakukan evaluasi dan malu sebenarnya. Kita ini masih kadang terjebak pada harta dan ya untuk kadang sih bahasa tempat saya itu awal. Eman. Awal untuk bagaimana kemudian kita mau berbagi. Nah, ini gambaran bagi kita kenapa kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat terguncang. Dan beliau kemudian memberikan contoh yang luar biasa. Bahkan dalam sebuah kisah Kiai Haji Fahrudin, salah seorang murid beliau, menika pernah minta izin dumateng Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk sementara waktu boten ngurusi Muhammadiyah. Bade konsen usaha. Kan saat itu banyak tokoh Muhammadiyah yang usaha batik. Nah, Kiai Fahrudin menika minta izin. Saya izin tidak ngurusi Muhammadiyah dulu, ini mau bisnis dulu, mau usaha dulu. Kiai Haji Ahmad Dahlan cuma menyampaikan, apa memang kamu sudah tidak bisa makan karena ngurusi Muhammadiyah? Kalau begitu, kamu tetap di Muhammadiyah, nanti anak istrimu yang saya kasih makan. Apakah kamu mengira bahwa dengan berhentimu kamu di Muhammadiyah, usahamu itu akan sukses? Dan juga dengan kamu tetap di Muhammadiyah, usahamu tidak akan terus berkembang. Kalau kamu merasa berat, bawa anak istrimu ke rumah, nanti saya kasih makan. Langsung Kiai Fahrudin tidak berani berkata-kata, tetap aktif di Muhammadiyah dan ya terus bisa berkembang. Usahanya berkembang, di Muhammadiyah juga beliau sangat kuat di roh tabliknya. Beliau adalah ketua Majelis Tablik pertama di PP Muhammadiyah. Beliau tahun 1923 sudah 23-24 agak lupa saya tahu persis, sudah menyelenggarakan pelatihan mubalik Muhammadiyah pertama. Dan dari situlah kemudian muncul Madrasah Mubalighin Muhammadiyah. Kemudian muncul lagi menjadi Akademi Tablik Muhammadiyah yang di Suronatan menikah. Nah, itu terus berkembang. Nah, itu
itu Kiai Fahrudin. Tapi beliau memang ditakdirkan oleh Allah usianya muda, sehingga beliau wafat sebelum Indonesia merdeka. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang ditulis oleh Kiai Haji Raden Hajid, beliau menyampaikan bahwa salah satu sahabat yang sering diungkap oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini punya salah satu pesan. Wajib bagi tiap-tiap orang memberikan harta bendanya yang lebih dari hajat kebutuhannya. Pada suatu masa Utsman bin Affan sengaja menaruh atau menugaskan Abu Dzar, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ke daerah yang terpencil. Jadi pemimpin di sana. Karena apa? Takutnya paham Abu Dzar Al-Ghifari kalau kemudian terus berkembang di Madinah, nanti orang kemudian heboh. Kalau menurut sebagian sahabat saat itu, membayar zakat cukup menunjukkan bahwa itu bagian dari keimanan. Jadi kalau hartanya sudah sampai nisab, kemudian dizakati, menikah sudah cukup. Nanging Abu Dzar Al-Ghifari mboten. Kalau kita punya harta 10, kita cukup dengan 3, maka yang 7 diberikan. Kalau kita punya harta 5, yang cukup 1, yang 4 diberikan. Menikah cukup yang objektif nggih. Boten cukup yang didasari hawa nafsu. Kalau dicukupnya hawa nafsu agak susah. Boten cukup. Artinya cukup yang dilandasi betul-betul dengan keimanan, kebersihan hati. Keimanan, kebersihan hati. Maka paham Abu Dzar Al-Ghifari menikah sangat bukan ditentang, tetapi kemudian dikhawatirkan kemudian nanti bisa mengganggu kehidupan stabilitas masyarakat. Akhirnya disingkirkan beliau dikasih tugas. Nah, cukup dengan zakat itu kemudian dikembangkan. Jadi kalimat cukup dengan hajatmu, maka berikanlah yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada lagi ayat yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahwa apabila kemudian kita ini ingin mencoba untuk menjadikan semangat berbagi itu menjadi bagian dari kehidupan kita dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah apa yang Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 126 menika saged terwujud. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 126, Rabbiz'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minat tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Jadi keimanan itu akan mendatangkan rezeki, dan dengan keimanan itulah sejatinya harta itu tidak akan hanya dimiliki oleh dirinya, tapi berusaha untuk dibagikan ke banyak orang.
Kemudian Kyai Hadi Rajan Hajid mencoba mengingatkan kita dalam memahami ayat yang surat At-Taubah ayat 34 35 menika. Yang pertama adalah melarang mengumpulkan dan menyimpan menumpuk harta benda untuk kepentingan sendiri. Perintah membelanjakan harta bendanya di jalan Allah. Nah, untuk melakukan itu maka bisa dengan mencoba mengingatkan orang, terutama orang-orang yang memiliki harta, agar mereka tidak berlomba-lomba dalam hidup kemewahan. Dan kita berusaha untuk bagaimana mengentaskan dalam waktu bersamaan, mengentaskan fakir miskin yang hidup dalam penderitaan jauh dari sandang dan pangan. Satu sisi kita mengingatkan, dan saya kira kita di Muhammadiyah ini terus berupaya mengingatkan itu. Alhamdulillah Lajismu Muhammadiyah Durian terus nomonipu bergerak, kegiatan ambulanmu juga terus berkembang dan terus memberikan layanan kepada masyarakat, dan mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bagi kita semua. Dan yang kedua, kita berusaha untuk mengembangkan kehidupan fakir miskin yang cukup dari sandang dan pangan. Bukan papan iki sandang dan pangan, karena itu yang pokok. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks kehidupan berorganisasi kita sekarang tentu menjalankan upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan mencukupkan sandang pangan menika perlu dengan sistem, tidak kemudian dilakukan sendiri-sendiri. Ada sebagian orang yang suka membagikan secara langsung, tidak kemudian dibuat secara terorganisir. Fungsi Lajismu sejatinya, Muhammadiyah sebagai organisasi, dengan tadi mengumpulkan harta sebagaimana Kiai Haji Dahlan tadi, adalah fungsi bagaimana merencanakan apa yang kita berikan itu demi kebaikan orang banyak. Jadi program-program itu agar terus berkelanjutan, karena kan seseorang itu hidup boten namung sekarang, ada waktu-waktu ke depan. Sehingga bagaimana kemudian kita secara kolektif bisa mengembangkan kegiatan berbagi ini, pengelolaan infak ini dengan baik. Kita mengharapkan dengan program-program yang baik itu ada keberlanjutan. Satu sisi kita terus menghimbau agar orang berbagi, memberikan hartanya, berinfak, berzakat, tidak menumpuk hartanya. Sisi lain kemudian kita juga mendesain program-program agar jamaah kita, orang-orang di sekitar kita, kaum muslimin maupun umat manusia secara keseluruhan, dapat dicukupi atau dapat terlepas dari suasana yang bisa menjadikan dia jauh dari Allah. Maka wonten program ini kok tidak kemudian asal berbagi, tidak kemudian asal berbagi. Memang seolah-olah kalau kita berbagi saat itu, pembagian nasi bungkus misal hari itu 100, 1000 orang, 10.000 orang, rasanya memang nampak, oh luar biasa. Tapi kenapa Lajismu tidak? Lajismu mungkin berpikirnya pada bagaimana mendekati seseorang itu bukan dengan memberinya dia umpan ikan, tetapi bagaimana dia memberi kain sehingga terus berkembang, dan akhirnya yang kita bantu itu bisa kemudian mau juga berbagi dan membagikan hartanya yang dari mustahik menjadi muzak. Ini yang kadang-kadang belum dipahami oleh kita,
Saya kadang-kadang pernah saya suatu hari ditanya oleh seseorang, dan ya dia pegawai AUM. Bagaimana Pak Lajismu mensikapi banyak orang yang minta-minta di jalan itu? Kenapa nggak dikasih uang saja mereka kemudian biar nggak minta-minta? Saya menyampaikan bahwa kita di Lajismu, karena kebetulan juga jadi Lajismu UMY, itu mencoba mendesain program itu agar apa yang kita berikan itu bisa bernilai berkelanjutan. Maka kalau di tingkat pusat Lajismu menika menggunakan sistem saya agak lupa istilah sustainable development. Ada aturan sendiri itu dibuat. Apa yang harus diberikan, bagaimana cara memberikannya, kelompok mana yang diberikan dan seterusnya. Itu ada prioritas yang disampaikan. Karena bisa jadi orang kalau kemudian kita mengentaskan orang yang di pinggir jalan itu bisa jadi memang mereka betul-betul membutuhkan, tapi bisa jadi mereka adalah sebuah sindikat. Ini yang harus kemudian kita entaskan. Sebenarnya yang kita pikirkan adalah bagaimana melepaskan mereka dari sindikat itu. Yang harus kita pikirkan. Bukan bagaimana memberikan mereka uang, tapi bagaimana melepaskan dari sindikat itu. Nah ini kalau mau dipikirkan akhirnya apa? Perlu usaha. Dan disitulah perjuangan kita. Bagaimana berdakwah melepaskan mereka dari sindikat itu, dan akhirnya mereka terlepas dan mereka bisa merdeka dengan kemudian mampu tetap memenuhi kebutuhan mereka dari apa yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini dari kelompok ayat yang kelima yang diberi judul oleh Kiai Haden Hajid tentang Islam dan sosialisme. Saya sengaja tidak membacakan tulisan yang ada di sini karena saya melihat apa yang ditulis di sini itu lebih pada pemahaman Kiai Haji Raden Hajid, sedikit sekali mengutip apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Dahlan. Dan yang dikutip itu sudah saya bacakan tadi, di mana Kiai Haji Dahlan mengingatkan kita untuk terus mencari harta yang halal dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras, dengan sebaik-baiknya. Tetapi satu sisi, apabila kita sudah mendapatkan harta itu, ambillah secukupnya untuk keluargamu, untuk diri kita, sisanya kemudian diberikan untuk perjuangan umat Islam, sabilillah. Maka kemudian setelah itu insya Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita, dan insya Allah kita akan terlepas dari siksaan api neraka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Bila wonten tanya jawab dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.